Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Jumat tanggal 12 bulan Mei tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 126 baitnya yang pertama. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi pedoman buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah hidup damai seorang dengan yang lain. Paulus ingin mengingatkan bahwa hidup beriman seseorang tidak pernah berada dalam ruang kosong. Iman itu hidup, dan karena itu mengandaikan adanya ruang untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam ruang-ruang sosial itulah iman mewujud dan aktual dalam banyak persoalan hidup. Sebaliknya, tidak pernah ada iman yang hidup dan relevan kalau seorang mengasingkan diri, membangun jarak, dan terpisah dengan dunianya. Iman harus mau memasuki ruang-ruang publik yang banyak bergulat dengan keresahan dunia ini. Iman menolong seseorang untuk hidup penuh hormat kepada yang lain sehingga ia dapat membangun relasi damai seorang akan yang lain. Hidup damai terjadi ketika seseorang beriman kuat kepada Allah. Rasa hormatnya kepada Allah diturunkan ke dalam rasa hormat kepada sesama manusia. Tekanan Paulus berikutnya adalah tentang membangun komunitas hidup bersama orang lain. Komunitas adalah himpunan orang-orang yang saling menjaga. Dalam rangka itu,
Saling menegur menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperhatikan untuk menjadi orang baik. Berikutnya, harus ada saling menguatkan ketika terjadi kelemahan dan saling menahan diri atau sabar agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Dalam interaksi di ruang publik, nilai-nilai hidup yang harus ditumbuhkan adalah etika hidup bersama, di mana tidak ada lagi aksi balas dendam dalam rangka melanggengkan kejahatan. Sebaliknya, memenangkan kebaikan untuk menjadi dasar bagi hidup bersama. Orang percaya dan gereja pada masa kini dipanggil untuk membangun etika hidup bersama yang dasarnya hidup damai, penuh rasa hormat seorang akan yang lain, saling menguatkan ketika terjadi kelemahan, saling menahan diri demi kebersamaan yang penuh damai, dan terpanggil terus mengusahakan kebaikan untuk semua. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Baptis 126 baitnya yang kedua. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas segala kasih karunia serta penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan berkat nafas kehidupan daripada-Mu. Kami berterima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat dan juga pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat Jemaat Oceana yang sakit Tuhan. Ada Bapak Wijayanto, Ibu Linda Lahalo, juga adik Blesni Lahalo. Engkau Maha Tahu ya Bapa. Engkau mengetahui segala sakit penyakit yang mereka alami, baik yang sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau sembuhkan, Engkau angkat segala sakit penyakit mereka. Berikan mereka kesembuhan agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasa, serta dapat berkumpul dengan sanak saudara mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat seluruh keluarga Jemaat Oceana, terlebih khusus keluarga Ibu Marcelia Soraya Watimena, keluarga Bapak Timotius Adi Wiharto, dan juga keluarga Ibu Saryomsa Wowor. Kau berkati setiap keluarga ini Tuhan, Kau pimpin segala aktivitas serta rencana mereka. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau kuatkan hati dan pikiran setiap keluarga ini. Berikan hikmat-Mu agar mereka bisa melalui pergumulan yang mereka hadapi dengan baik ya Bapa, karena kami yakin dan percaya rencana-Mu baik untuk setiap keluarga ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mau berdoa buat Pelkat Persekutuan Teruna dalam setiap kegiatan peribadahan mereka ya Bapa. Engkau berkati kakak-kakak layan, juga adik-adik layan dalam setiap aktivitas mereka. Kami mau berdoa juga buat pos-pos Pelkes GPIB. Engkau berkati Bapa setiap pos-pos Pelkes
agar senantiasa mampu dan setia dalam menjalankan misi pelayanan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaatmu yang pada 1 pekan ke depan bertambah usia perkawinan. Kau berkati, Kau berikan berkat dan rahmat-Mu sehingga dengan pertambahan usia perkawinan ini mereka semakin saling mengasihi dan semakin diberkati. Kami juga mau berdoa bagi gerejamu. Engkau memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan gerejamu ya Tuhan. Baik itu KMJ Ibu Pendeta Maria bersama keluarga, Majelis Jemaat BPPJ, unit-unit misioner, karyawan, koster, dan juga pegawai keamanan. Engkau berkati kehidupan mereka dalam berkeluarga, pekerjaan, kesehatan, dan juga pelayanan. Engkau berikan mereka berkat dan kesehatan selalu ya Bapa. Kami mau berdoa buat negeri kami dalam berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Kau berkati negeri kami ya Bapa agar mampu mengatasi segala persoalan yang ada. Kami berterima kasih kepadamu yang telah menjaga kami selama ini sehingga kami mampu keluar dari pandemi COVID. Kau berkati negeri kami ini ya Bapa. Berikan hikmat serta kesehatan bagi pemimpin negara ini, para menteri beserta jajarannya, juga TNI, Polri, dan Nakes. Kau berkati setiap tindakan mereka serta keputusan yang mereka ambil untuk negeri ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.